Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 Oktober tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah hati yang bersih, pangkal sukacita. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, ya, seringkali saya punya banyak pengalaman ketika mau bepergian ke luar kota, ya, atau ke luar negeri. Seringkali saya punya pengalaman duduk di waiting room, ya, atau di ruang tunggu, ya, entah itu ruang tunggu stasiun kereta api, entah itu ruang tunggu bandar udara, ya. Bandar udara pesawat terbang, ya. Saya sering sekali mengalami ketika berada di waiting room atau ruang tunggu itu, ya, entah di stasiun kereta api, entah di bandar udara. Saya sering kali melihat ada beberapa pasangan muda yang sama-sama menunggu keberangkatan dan mereka membawa anak mereka yang masih kecil, ya. Dan saya sering sekali melihat adegan meskipun keluarga-keluarga ini tidak saling mengenal, ya, tapi sungguh luar biasa, ya, ketika saya memperhatikan anak-anak yang mereka bawa itu, ya, anak-anak kecil ini itu tanpa sadar, ya, dalam waktu yang singkat mereka ini kemudian boleh tiba-tiba saling mengenal, ya, dan kemudian sama-sama bermain, ya. Jadi main kejar-kejaran, petak umpet, ya, lari ke sana kemari, begitu cepatnya, ya, relasi itu terjalin di antara anak kecil, ya. Nah, sementara ketika saya melihat kedua orang tuanya, ya, orang tuanya sama sekali tidak tertarik, ya, untuk bertegur sapa dengan penumpang yang lain, ya. Mereka cuek-cuek saja, ya. Ada yang sibuk main HP, ada yang sibuk baca buku atau baca koran, ya. Pokoknya keinginan untuk menyapa orang lain, ya, sesama penumpang, sesama calon penumpang itu tidak ada. Tapi itu beda dengan anak kecil, ya. Anak kecil ini dalam waktu singkat, ya, tidak sampai 5 menit, ya, asal mereka saling pandang, ya, saling lihat, lalu tiba-tiba sudah bercakap-cakap bersama, bergurau bersama, kejar-kejaran, ya, bermain bersama, bahkan kemudian berbagi bersama, ya. Jadi membagikan rotinya, membagikan biskuitnya, membagikan coklatnya atau permennya kepada anak yang lain. Sungguh ini pemandangan yang sangat luar biasa bagi saya, ya, dan saya pun mau tidak mau akhirnya teringat, ya, saya diajak untuk mengingat kembali masa kecil saya dulu, ya. Dulu saya juga demikian, ya, ketika saya masih kecil, kalau diajak orang tua saya naik kereta api, ya, atau naik bus, lalu kita duduk di ruang tunggu, ya. Nah, itu kalau saya melihat sesama anak kecil, ya, yang sama kecilnya dengan saya, ya, lalu mereka punya kalau dulu istilahnya game watch itu, nggak tahu saya istilahnya sekarang. Jadi punya game watch, ya, alat permainan itu, alat game itu, lalu kita bisa saling tuker-tukeran, ya, pinjem, ya, saling pinjam, lalu saling berbagi makanan, minuman, ya, permen, ya, dan kemudian bermain bersama, kejar-kejaran itu. Adegan itu sungguh membuat saya teringat dengan masa lalu saya sendiri, dan itu sungguh sangat indah, ya. Lalu saya berpikir dan merenung-renung, ya, mengapa anak kecil itu kok begitu mudahnya untuk saling akrab, ya. Dan mengapa orang dewasa itu kok kehilangan keinginan, ya, untuk bertegur sapa dengan sesamanya, ya, dengan orang lain yang tidak dikenal, ya, yang belum dikenal, begitu, ya. Mengapa kok bisa berbeda seperti itu? Nah, tentu saja dalam permenungan saya melihat bahwa ketika kita masih kecil, ya, jadi anak-anak kecil itu mereka tuh memiliki hati yang bersih, ya. Jadi mereka memiliki hati yang polos, yang bersih,
yang jauh dari prasangka, dari praduga, ya, dan pikiran-pikiran negatif tentang orang lain. Ya, anak kecil itu pikirannya selalu positif, ya. Mereka memandang orang lain itu selalu dengan pikiran yang positif, ya, dengan pikiran yang baik. Beda dengan orang tua, ya, mungkin, atau orang dewasa, ya. Mungkin karena orang dewasa ini punya banyak pengalaman pahit, ya, jadi pengalaman ditipu, pengalaman disakiti orang lain, pengalaman dibohongin orang lain, ya, atau dikibulin orang lain, ya, sehingga lama-lama, ya, membentuk orang dewasa itu jadi orang yang gampang curiga, itu, ya, skeptis, selalu curiga dengan orang lain, selalu punya pikiran yang negatif, yang buruk tentang orang lain. Nah, ini bahaya, ya. Ya, memang dalam kehidupan ini pengalaman-pengalaman seperti itu tidak bisa kita hindari, ya. Jadi saya pun juga pernah mengalami, ya. Jadi ditipu orang, disakiti orang, dihina orang, saya juga pernah mengalami, ya. Dan memang itu membuat saya tergoda untuk cuek, ya, bersikap cuek, bersikap tidak peduli dengan orang lain. Tapi ini sekali lagi sangat berbahaya, ya. Maka hari ini di dalam Injil, ya, dalam Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Ya, jadi maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari, ya. Ternyata Tuhan Yesus tidak senang, ya, kalau kita ini bersikap cuek, tidak peduli dengan orang lain, ya, selalu curiga, skeptis, ya, selalu berprasangka, berpikiran yang buruk dan negatif tentang orang lain, sehingga kita tidak mau bergaul dengan mereka. Itu Tuhan Yesus tidak suka, ya. Tuhan Yesus tidak berkenan dengan sikap seperti ini. Maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk menghayati spiritualitas anak kecil, ya. Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat sikap anak kecil dalam menyikapi hidupnya, ya, dalam berelasi dengan sesama, ya. Seperti yang saya katakan tadi, anak kecil itu karena hatinya yang bersih, yang polos, dia begitu mudahnya untuk berkenalan, bertegur sapa, dan menjalin relasi dengan sesama anak kecil, ya, dengan orang lain, ya. Begitu mudahnya karena mereka punya hati yang bersih, ya. Maka Ibu Bapak Saudara-saudari, memang tidak bisa kita hindari, ya, sekali lagi, ya, dalam kehidupan ini pasti kita akan mengalami pengalaman dikecewakan oleh orang lain, dibohongin, ditipu, disakiti, dihina, dan lain sebagainya. Tapi marilah sebagai pengikut Kristus, mari kita terus menghayati spiritualitas anak kecil, ya. Pengalaman-pengalaman pahit itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa kita hindari, dan juga secara konkret, ya, memang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tidak boleh mendasarkan hidup kita, ya, mendasarkan diri kita ini pada pengalaman-pengalaman pahit itu, ya. Tetapi kita harus mendasarkan diri selalu kepada semangat cinta kasih, ya. Maka mari kita belajar dari anak-anak kecil ini. Meskipun kita punya banyak pengalaman pahit, mari kita kita buang, ya, kita hindari akibat dari pengalaman-pengalaman pahit ini, ya, seperti rasa curiga, prasangka, negative thinking, ya, pikiran yang negatif tentang orang lain. Mari kita berusaha untuk membersihkan hati dari segala pikiran-pikiran yang buruk dan sikap-sikap yang buruk, curiga, prasangka kepada orang lain. Kita jaga kebersihan hati kita, dan yakinlah dengan sikap seperti itu kita pasti akan bisa hidup seperti anak-anak kecil itu, ya, yang hidupnya penuh sukacita, kegembiraan, jauh dari ketakutan dan kegelisahan, ya. Tentu kita juga ingin seperti itu, ya. Punya hidup yang selalu gembira, penuh sukacita, jauh dari segala ketakutan dan kegelisahan. Maka marilah kita senantiasa membersihkan hati kita dari segala hal yang buruk, biarkan hati kita tetap suci dan bersih,
dan kita pun boleh hidup berbahagia dan penuh gembira dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati.